Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini Jumat 19 Juli 2024. Akhir pekan sekaligus menjadi petunjuk ya nanti bagaimana ending di pekan ini dengan kita melihat di time frame yang lebih besar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya biar teman-teman yang baru bisa teredukasi. Baik, kita akan memulai dengan mengevaluasi satu hari kemarin sebagai bentuk koreksi, sebagai bentuk evaluasi, dan tentu perbaikan kita. Tidak ada yang lebih baik kecuali kita banyak belajar dari kesalahan. Teori, praktek tentu kita perlukan, tetapi lebih banyak belajar dari pengalaman itulah yang paling signifikan. Yang pertama kita mulai dari pergerakan yang ada ya. Jadi naik, kemudian turun, naik, turun lagi. Kita perkirakan seperti ini sebenarnya ya. Naik, kemudian turun, ini menguji supportnya, kemudian tidak mampu menembus, maka berpeluang naik, sehingga kita menempatkan posisi buy. Fokus utama kita sebenarnya di sell, karena akan ada koreksi. Silakan dibuka kembali, cek kembali, ada koreksi sampai di mana. Bahkan kita perkirakan koreksi itu sampai di area jenuh di sini ya, 2424. Ya, namun ternyata di supportnya tidak bisa ditutup lebih rendah dan akhirnya bergerak naik, posisi buy di 2466, sementara tersentuh dengan satu target saja. Kemudian ada loss momentum di sana, ada rejeksi, kemudian ada warna merah yang signifikan. Sekalipun masih belum bisa menutup hijau yang panjang satu hari, tetapi setidaknya sudah punya pengaruh yang signifikan terhadap candle-candle yang terdekat, sehingga berpeluang akan kembali bergerak turun. Sehingga ketika sudah seperti ini, maka yang kita pertimbangkan adalah sisi bearish-nya ya. Di atas kita uji dengan area retracement juga di sini, warna hijau ini menandakan bahwa kekuatan bullish nanti kita akan uji apakah mampu nanti menembus atau tidak ya. Kalau kita lihat ini mencoba menembus tetapi gagal, berulang kali mencoba tetapi gagal, masih berada di kisaran itu, dan kemudian kembali mencoba naik ya, yang setelah dia turun kembali lagi mencoba untuk menembus area retracement-nya namun gagal. Kemudian ada momentum bearish di sana. Inilah petunjuk yang tentu lebih signifikan bahwa kekuatan bearish sudah mulai menguat dari sisi high dan low-nya menuju ke bawah. Maka pertimbangan kita kembali ke posisi sell seperti yang tadi awal kita rencanakan atau kita planningkan ya. Tentu ketika kita menempatkan posisi, maka perhatikan di area supportnya ya. Mungkin kita menempatkan posisi sell di sini, maka target yang terdekat setidaknya mendekati supportnya, atau sekalian kita menunggu break dari supportnya ya, kalau itu masih memungkinkan, dengan target maksimal di area retracement warna kuning ini ya. Jadi setidaknya setiap step pergerakan, asalkan sesuai opini kita, sesuai perhitungan kita, kita bisa menempatkan posisi. Tidak usah takut salah, karena kita bisa banyak belajar dari kesalahan. Tidak ada yang tidak mungkin ya, semuanya berpotensi. Sekalipun kita uji 100% misalnya, dia akan bergerak turun, tetapi market tetap berpeluang dia akan bergerak naik. Karena itu perhatikan antisipasi risk manajemennya. Oke, mungkin itu untuk reviewnya sebagai bahan kita untuk memperbaiki tentu kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi. Baik, selanjutnya
kita coba akan melihat dari kalender ekonomi dulu ya. Pada Jumat ini adakah nanti news yang berdampak besar ya. Hari ini kalau kita amati dari kalender ekonomi, oke, kita lihat dari sisi kalender ekonomi tidak ada berita yang signifikan untuk hari ini ya. Nanti jam 21.40 ya. Ini ya lumayan ya. Ada potensi nanti ada lonjakan ya, meskipun tidak setinggi di news yang berdampak besar, setidaknya kita nanti bisa lebih waspada di 21.40 menit, cukup jauh dari sekarang, sehingga kita bisa fokus ke teknikal dulu. Baik, yang pertama selalu kita lihat di time frame yang besar, karena hari ini adalah tutup di weekly, maka kita bisa lihat di weekly-nya seperti apa. Nah, di weekly-nya minggu ini atau pekan ini sempat bergerak naik tertinggi. Kalau kita amati dari sebelumnya, ya, tertinggi sepanjang sejarah. Harga di XAU belum ada yang lebih tinggi selain di pekan ini, ya, sampai bahkan di 2484, mendekati angka 2500. Kemudian berangsur-angsur mulai ditolak, dan berada di bawah level psikologisnya, berada di area resisten. Apakah nanti akan kembali naik atau justru akan habis? Jadi momentum bullish apakah nanti akan dihabisi atau justru akan bergerak naik lagi? Dari histori ya, dari fundamental yang ada saat ini sebenarnya masih sangat berpotensi emas ini masih akan berpeluang naik lagi. Ya, tentu ada banyak sentimen-sentimen pasar yang harus kita perhatikan juga. Karena itu kita lihat di time frame daily ya. Di time frame daily perhatikan sudah ada 2 merah yang berjajar di sana dengan rejeksinya dan sudah punya pengaruh signifikan. Sebenarnya ini kita bisa sudah lihat dari pagi tadi, andaikan kita buka lebih awal, kita bisa memanfaatkan peluang selnya dulu. Diingat, kita manfaatkan short saja, kita manfaatkan peluang sell dengan hati-hati dan cepat ya, karena kita nanti fokus lagi ke buy ya. Ini sementara akan koreksi turun sampai di mana tentu kita akan lihat nanti support-support ya sebelah kiri. Ya, kalau kita lihat di sisi sebelah kiri itu sekarang berada di area support dan masih ada lagi supportnya masih berada di sini. Sehingga kalaupun nanti masih bergerak turun sampai di kisaran harga 2388 masih memungkinkan dan realistis untuk daily range-nya. Ya, kalau dia turun, ingat bisa sampai 2388. Ya, kita coba lihat di time frame H4 ya. Di H4-nya sudah signifikan turun, masih berada di kisaran itu ya, berada di kisaran supportnya, jadi juga bisa berpeluang memantul kembali sekalipun ada momentum bearish yang sangat kuat di sana. Oke, kita turunkan lagi di H1 ya, di H1. Di H1 kita amati ya, belum ada tanda-tanda naik. Karena itu kita akan mencoba untuk menarik yang lebih dekat dulu. Kalau kita amati dari sisi retracement juga sudah lepas di sana, sekalipun ini masih berjalan ada 29 menit ke depan dan merah ini juga bisa habis ya waktu sekian. Nah, kita coba lihat yang real time-nya yang sudah berjalan. Ada rejeksi di sana.
mengindikasikan berada di sini nanti berpeluang memantul kembali ya, sekalipun dia mencoba mendekati level psikologisnya tapi akan berpeluang memantul kembali. Kita akan coba untuk nanti mengukur kekuatan pantulannya kira-kira sampai di mana dan kita tempatkan bagaimana ya. Oke, kita ambil yang terdekat dulu. Kita akan menggunakan 2 candle merah ini sebagai patokan dulu, kemudian kita taruh di atasnya untuk menempatkan posisi buy kita ya. Buy-nya kita tempatkan di 2436.87. Oke, buy-nya di 2436.87. Kemudian targetnya kita akan lihat ternyata dari runningnya cukup jauh. Kita lihat dulu. Nah, dari runningnya cukup jauh, kita turunkan sedikit. Oke, buy-nya di 2436, kemudian targetnya mendekati bukaan ya, mendekati bukaan hari ini. Nah, karena terlalu panjang kita turunkan sedikit ya, biar potensinya lebih bisa kita dapatkan ya. Oke, kita tempatkan untuk target yang terdekat di 2443.56. Oke, kemudian berikutnya kita tempatkan di area retracement-nya atau berada di resisten ya di 2451. Kita agak naikkan mengingat sudah cukup panjang hari ini di 2451.36. Ini untuk posisi yang di atas. Oke, baru kita menempatkan posisi yang di bawah ya. Hari ini di jenuh ya, jenuh beli kita perkirakan akan di kisaran 2470 ya. Area jenuh kita perkirakan di 2470. Poin sekian ya, kita nanti tandai dengan highlight warna orange sama ya. Kita untuk area retracement-nya yang di tengah kita tandai dengan warna yang berbeda biar nanti bisa lebih berhati-hati ya. Selanjutnya tinggal kita mengikuti atau ikut tren yang ada sekarang ya, kira-kira sampai di mana. Hari Jumat hari ini bisa sangat panjang mengingat satu hari kemarin tidak terlalu signifikan. Kita gunakan daily range yang beberapa hari yang lalu. Oke, kemudian kalau kita tempatkan di sana, kita akan menempatkan posisi di bawah supportnya. Kemudian nanti targetnya di sell dulu ya di 2416.21. Apakah mesti begini? Enggak ya, kita juga bisa mengikuti dinamikanya. Misal begini ya, berada di area support ini ya, berada di tandai yang saya tandai warna orange ini. Kalau misalkan ya biar tidak sama warna, saya akan coba kasih warna yang berbeda, kasih warna kuning saja. Oke, di warna kuning itu adalah warna di mana seller itu berpotensi sampai di sana. Kemudian kita menempatkan posisi di 2416. Apakah harus di situ? Enggak ya. Bisa juga nanti setelah ini ada candle warna hijau ya. Kita juga bisa menempatkan lebih awal atau kita tunggu di buy yang 2436. Sementara untuk sell-nya di 2416 nanti target
yang terdekat itu kita akan ambil dari penolakan yang ada, kira-kira mendekati di sini ya, mendekati 2408 ya, mendekati itu tidak harus menyentuh ya, mungkin kurang sedikit juga boleh. Ya, silahkan nanti tempatkan, boleh 2408 atau 2409, silahkan ya. Sesuaikan saja dengan style kita ya. Saya menempatkan itu kira-kira karena di situ ada banyak penolakan. Selanjutnya target berikutnya kita tempatkan di 2400 ya. Juga sama, di situ ada level psikologisnya. 2400.90 di sana. Sementara untuk area jenuh jual kita perkirakan ya di area terakhir warna kuning di sini, yakni di 2389. Area jenuh jual di 2389 poin sekian ya. Oke, terakhir karena di situ ada tanda warna kuning, maka kita juga tandai di situ ya, dengan warna jenuh seperti yang di atas, warnanya agak gelap. Nah ini ya, ini untuk jenuh jualnya. Jadi silahkan nanti disimulasikan. Kalau saya simulasikan kira-kira turun, kemudian kalau dia sudah betul-betul sampai di tengah, maka akan mencoba retest lagi. Dan jika gagal untuk menembus area itu, maka akan kembali turun seperti ini kira-kira. Sementara yang di atas nanti akan kita uji ya. Sudah cukup panjang ya. Sebenarnya kalau cukup panjang ini kita bisa update dulu ya. Kita ambil setengah, lebih dari setengah dari yang merah itu cukup di sini, biar tidak terlalu jauh ya. Kita akan sesuaikan karena sudah ada pergerakan yang signifikan ke bawah. Kita jadikan 24 sekarang di 30. Poin 20 nanti akan mempengaruhi targetnya. Targetnya sekarang akan berubah. Oke, targetnya bisa sampai di 2438. Selanjutnya yang kedua, kita akan targetkan kembali, turunkan sedikit. Oke, ini target yang pertama. Target yang pertama kita tempatkan di 2437 poin 44. Kemudian target selanjutnya kita tempatkan persis di garisnya juga di kisaran 2444 ya, 2444.28. Oke, kemudian kita akan sesuaikan lagi untuk area jenuh. Kita akan turunkan sedikit ya, tidak ada perbedaan, hanya berbeda sedikit 2469 ya, selisih 1 poin. Nah ini nanti kira-kira ketika dia memantul kembali akan seperti ini ya, mencoba kembali retest, kemudian jika tidak bisa break akan kembali naik seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang pagi hari ini masih meraba-raba, masih belum menempatkan area pentingnya, belum menempatkan rencananya. Silakan bisa menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita. Sampai jumpa di pekan depan. Besok lusa kita akan membuatkan video-video berkaitan dengan materi. Mungkin bisa membantu nanti yang banyak bertanya belum sempat terjawab. Kemudian yang banyak bertanya juga terkait dengan
yang ada di media sosial, nanti kita akan bantu jawab ya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya biar semuanya teredukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.